Ada yang belum jawab ini. Ada yang belum jawab, berarti orang yang nggak mau jawab berarti orangnya pelit. Yang nggak mau jawab pelit. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh yang pojok tuh ngobrol tuh, yang pojok ngobrol. Oh, nggak jawab. Coba semuanya jawab. Yang nggak jawab Bapak doakan mudah-mudahan nanti pulangnya sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, sebelum kita mulai masuk, Bapak mau ngajak kalian tepuk fokus dulu. Halo, kita main tepuk fokus dulu. Kalau Bapak kasih kode tepuk fokus, prok melihat, prok mendengar, prok mengingat, prok fokus. Coba lagi ya. Anak laki-laki tadi nggak dengerin ini. Benar. Tepuk fokus, prok. Oh, anak lakinya nggak ada gerakannya nih. Kalau melihat tunjuk mata, kalau mendengar tunjuk telinga, kalau mengingat tunjuk kepala, kalau fokus ke depan. Coba gerakannya bareng. Tepuk fokus. Ya, terima kasih semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 4 yang hafal ayat ini ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Tes 1 2 3. Halo. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak-anak soleh semua, anak-anak hebat semua, anak-anak pintar yang pagi hari ini kelihatan ceria, kelihatan sehat, kelihatan luar biasa. Dikasih apa? Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 15 Bae Serdang, yang saya hormati, saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SDN 15 Bae Serdang,
dari kelas 1. Mana kelas 1? Luar biasa. Kelas 2. Luar biasa. Kelas 3. Luar biasa. Kelas 4. Luar biasa. Kelas 5. Luar biasa. Kelas 6. Luar biasa. Kelas 7. Biasa di luar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini sudah kasih kita nikmat yang banyak. Allah sudah kasih kita nikmat apa saja? Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat apalagi? Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa apa lagi? Ya, bisa semua ya, bisa semua ya. Ya, semuanya kebisaan kita karena pemberian siapa? Allah. Karena Allah yang memberi, kita terima kasih kepada siapa? Kita terima kasih kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita semua yang sampai hari ini insya Allah istiqomah menjalankan apa yang beliau ajarkan. Dan mudah-mudahan tetap istiqamah sampai kiamat datang, sehingga mudah-mudahan kelak di yaumul kiamat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini kita mengadakan kegiatan apa ini? Maulid Nabi, artinya kita sedang memperingati apa ini? Kelahiran Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu? Nabi kita semua. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu artinya bukan sekedar ulang tahun, bukan. Kamu kalau ulang tahun memperingatinya bagaimana? Bikin kue. Ya, biasanya ya bikin kue, taruh lilin di atasnya disebut gitu ya. Tapi kita memperingati ulang tahun Nabi Muhammad tidak perlu seperti itu. Apa yang perlu kita ingat dari kelahiran Nabi? Kita bersyukur dengan lahirnya Nabi, kita diberikan iman, diberikan Islam, sehingga kita bisa beriman kepada Allah. Tanpa Nabi dilahirkan mungkin kita tetap menjadi orang yang tidak kenal Allah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi Muhammad. Nih, pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal yang penting semua untuk kita. Bapak tanya nih, kita kan hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad. Apa yang kita ambil hikmahnya adalah kita hari ini akan meneladani siapa? Meneladani siapa? Nabi Muhammad. Bagaimana caranya meneladaninya Nabi Muhammad? Dengan cara belajar, menuntut ilmu. Kita cari tahu apa yang dikasih contoh oleh Nabi Muhammad kepada kita, apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Kita pelajari semuanya. Nabi Muhammad kalau makan bagaimana ya? Nabi Muhammad kalau makan bagaimana? Kalau makan sebelum makan baca. Ada yang ingat doanya sebelum makan? Coba sebutkan doa sebelum makan.
kemudian bagaimana cara makan Nabi? Nabi Muhammad itu tidak akan makan kalau belum lapar. Kalau kita makannya sudah kenyang masih berarti kita belum mencontoh Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad sebelum lapar nggak makan, kalau udah lapar baru makan. Sebelum kenyang berhenti makan. Kalau kita udah kenyang nambah lagi, masih nambah lagi. Makanya hari ini kita belajar bagaimana meneladani Nabi Muhammad supaya apa? Supaya kita menjadi muslim yang hebat, muslim yang kafah. Hari ini kita belajar. Kalian kalau belajar senang nggak? Apa yang bikin kalian senang dalam belajar? Hah? Dapat ilmu apalagi? Ayo Desta, kalau kamu belajar yang bikin kamu senang apa? Apa yang bikin senang kamu belajar? Hah? Dapat ilmu. Nizam, kamu belajar senang gak? Senang. Apa yang bikin kamu senang? Apa yang bikin kamu senang? Mainan. Ada yang belajarnya sambil main? Ada. Siapa yang senang belajar sambil main? Tujuh. Senang ya kalau belajar sambil main ya? Senang. Tapi mainnya itu dalam rangka belajar, bukan main yang bukan dalam tidak belajar. Nah, kalau kita ingin belajarnya enak, nyaman, kalian harus punya 5 ini. 5 perkara yang kalian harus miliki kalau supaya belajarnya menyenangkan, aman, nyaman, dan sukses. Apa? Yang pertama, sadar diri, sadar posisi. Bapak aku manut sama kamu. Punya kesadaran diri. Allah berfirman tadi dibacakan surat Al-Hujurat ayat 13. Sama tadi kelas 4 sampai 4 ini safal ya. Jangan saya Pak, saya terus jumpa jangan saya Pak. Kok saya lagi? Ya ayyuhalladzina salah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, Allah manggil nih. Wahai manusia, siapa yang di sini ngaku manusia? Tunjuk jari yang ngaku manusia. Yang nggak nunjuk jari bukan manusia. Kalau yang ngaku manusia dengerin, yang ngaku manusia dengarkan. Allah memanggil manusia. Yang bukan manusia gak usah dengerin. Kalau yang gak mau dengerin berarti bukan manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min zakarin, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi siapa? Jadi laki-laki, jadi perempuan. Apa kesadaran dirinya? Yang aku manusia dengerin. Yang aku manusia dengerin. Apa kesadaran diri sebagai manusia laki-laki dan perempuan? Berperanlah jadi laki-laki, berperanlah jadi perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jangan yang laki-laki perilakunya kayak perempuan, jangan yang perempuan
perilakunya kayak laki-laki, harus sadar di contoh nih, laki-laki harus melakukan perbuatan yang pantas sebagai laki-laki, perempuan harus melakukan perbuatan yang pantas bagi perempuan. Misalnya nih, misalnya Wildan, mananya Wildan? Wildan kelas 5. Oh itu, Wildan kelas 5 datang ke sekolah, datang seragamnya pakai rok. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, pantas tidak? Nggak pantas. Boleh pakai rok tapi tidak pantas. Karena apa? Rok itu untuk perempuan. Berperilakulah yang pantas sesuai jenis kelamin. Misalnya Wulan, aku sih. Misalnya Wulan datang ke sekolah pakai celana pendek. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, pantas tidak? Tidak pantas. Misalnya lagi Raffi, contoh nggak beneran kok. Raffi berangkat ke sekolah pakai sepatu nggak? Oh biasanya pakai. Kalau nyeket, yang nyeket itu ayam. Berangkat ke sekolah pakai sepatu, tapi sepatunya haknya tinggi. Boleh nggak? Boleh, pantas tidak? Jadi kalau kita berperilaku jadi laki-laki perempuan harus memantaskan diri. Artinya sadar saya laki-laki. Kalau berangkat ke sekolah itu harus pakai seragamnya laki-laki. Kalau saya perempuan pakai seragamnya seragam perempuan. Misalnya datang ke sekolah. Ya, ini cewek nih, misalnya cewek nih. Siapa nih buat contoh? Putri ya. Nah, baca bilang. Kita jadi siswa tugasnya apa? Belajar. Pantas tidak kalau ke sekolah tidak belajar? Tidak pantas. Di sekolah ada aturan nih, berangkatnya masuk jam berapa? Masuknya jam berapa? Jam 7:30. Berarti kamu datang ke sekolah jam berapa? Jam 7 sudah di sekolah. Misalnya nih ada yang piket, hari Senin piket, yang piket adalah Reno piket hari Senin, berangkatnya lebih pagi. Jam berapa? Jam 6:30. Sampai sekolah apa yang dilakukan kalau piket? Membersihkan kelas. Karena sadar saya harus di sekolah, karena saya senangnya kalau sekolah itu ruangannya bersih, rapi, maka Reno membersihkan kelas, merapikan kelas. Apa yang dilakukan Reno sudah benar apa tidak? Pantas tidak? Misalnya Reno datang lebih pagi jam 6:30 karena hari Senin piket, tapi sampai sekolah nggak ngapa-ngapain, malah mainan kelereng, buat piket sampai jam masuk kelasnya belum dipiket. Pantas tidak? Tidak pantas. Maka berperilakulah yang pantas, sadar dengan apa yang dilakukannya. Tadi dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
Untuk apa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Yang kelas 4 yang kemarin habis belajar. Untuk apa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ada yang masih ingat? Kelas 4. Untuk apa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa? Lita'arafu. Apa lita'arafu? Saling mengenal. Saling mengenal. Kalau kenal pasti sayang. Kalau nggak kenal nggak sayang. Contohnya nggak kenal itu kayak jago baru ketemu. Tahu ayam jago? Halo. Kamu fokus. Kamu satu kali, kamu 2 kali, kamu 3 kali, kamu 4 kali, kamu 5 kali. Yang mampu manusia dengarkan. Ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian jadi bersuku berbangsa utama saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, maka kita harus punya yang kedua, namanya kesadaran sosial. Orang hidup itu tidak sendirian. Ada yang bisa hidup sendirian? Ada yang bisa hidup sendirian? Lapangan gelutan. Tuh, Pak Reno. Ada yang bisa hidup sendiri? Gak ada. Semuanya membutuhkan satu sama lain. Ada anak butuh siapa? Ibu. Ada anak butuh siapa? Ayah. Ada anak butuh siapa? Kawan. Butuh kawan. Orang tidak bisa hidup sendiri. Saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, bisa tercipta kerukunan. Harus diciptakan kerukunan. Harus bisa menciptakan kedamaian supaya hidupnya nyaman, hidupnya enak, segala kebutuhan bisa terpenuhi. Kalau kamu hidup sendiri, kamu nggak bisa mencukupi semua kebutuhan hidupmu sendiri. Misalnya, kamu butuh makan. Kamu makannya makan apa? Makan nasi. Semua makan nasi. Ada yang makan kemenyan? Gak ada. Makan nasi semua ya. Kalau makannya kemenyan, tolong dibacakan doa. Makan nasi semua. Kalau kamu makan nasi, kamu butuh siapa untuk mendapatkan nasi? Butuh petani yang menanam padi. Apa kamu mau menanam sendiri? Gak bisa. Kamu butuh petani. Kamu mau beli baju, mau bikin baju, kamu butuh siapa? Penjahit. Kamu bisa bikin baju sendiri? Tidak bisa. Maka kalau kamu ingin dapatkan nasi, dapat baju untuk kebutuhan kamu harus baik sama petani, kamu harus baik sama penjahit. Kamu butuh teman enggak? Butuh teman. Teman itu kerjanya apa-apa bareng, apa-apanya dikerjakan sama-sama, atau kerjaannya berantem. Teman itu kerjanya berantem apa rukun? Berantem apa rukun? Kalau kamu butuh teman, kamu harus rukun dengan kawanmu sendiri. Lita'arafu, untuk saling
mengenal. Gimana caranya kamu rukun sama temennya? Siapa ingin masuk surga? Siapa yang ingin jadi umatnya Nabi Muhammad? Nih dengerin, kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah, laisa minni man lam yarham saghirahu wa lam yu'adzim kabirahu. Tidaklah termasuk umatku, tidaklah termasuk umatnya Nabi Muhammad orang yang tidak sayang dengan yang muda, tidak hormat sama yang tua. Kalau kamu mau jadi umatnya Nabi Muhammad, harus sayang sama yang lebih kecil, hormat sama yang lebih besar. Yang kakak kelasnya sayang sama adik kelasnya jangan diuel-uel. Kau diuel-uel, jangan ditindas. Mentang-mentang adik kelas kamu harus hormat sama saya. Kalau nggak mau tak penting kamu, tak jimat. Boleh nggak? Kalau ada kakak kelasnya baru dibilangin menghadap ke sini. Kalau kakak kelasnya sama adik kelasnya harus sayang. Sayangnya gimana? Kalau adik kelasnya kesulitan, dibantu, jangan dibanting. Dibantu, jangan dibanting adik kelasnya. Dijewel, ditendang, boleh nggak? Yang melakukan itu berarti tidak akan jadi umatnya Nabi Muhammad. Yang tidak jadi umatnya Nabi Muhammad, jadi umatnya siapa? Setan. Siapa yang mau jadi umatnya setan? Nggak ada. Mau jadi umatnya Nabi Muhammad? Siap sayang sama adik kelasnya? Harus siap. Laisa minni man lam yarham saghirahu wa lam yu'adzim kabirahu. Tidaklah termasuk umat Nabi Muhammad yang tidak sayang sama yang muda, tidak hormat sama tua. Yang muda harus hormat sama kakak kelasnya. Hormat. Manggil yang lebih tua jangan manggil seenaknya. Misalnya Al-Kahfi, mana Al-Kahfi? Yang namanya Al-Kahfi mana? Nah, Al-Kahfi manggil sama Rafi. Rafi. Bukan kakaknya manggilnya Rafi, manggilnya apa? Mas Rafi. Ditambahin Mas Rafi yang gantengnya sedunia. Misalnya yang kelas 1, Suci kelas 2 nih. Suci manggil kakak kelasnya. Yang kakak kelasnya siapa kakak kelasnya? Misalnya Mbak Jessica. Suci manggil kepada Mbak Jessica jangan Jess. Halo Jess, korek Jess. Panggilnya sama Mbak Jessica yang cantiknya sedunia. Jangan Jess. Nanti ketemu sama kakaknya, ya, sama Kak Jessica. Begitu ada apa namanya Kak Jessica, Jessica-nya nengok, mana siapa yang nanggung? Jess. Kayak kereta api. Boleh tidak? Harus jangan bantah sama kakak kelasnya, ya, nggak boleh bantah sama kakak kelasnya. Jawab dengan jawabannya bagus.
Sebelum kita lanjutkan, mau lanjutkan nih? Enggak berlanjutkan? Lanjut. Ada yang udah lapar? Ya lapar semua. Siapa tadi yang di rumahnya makan sebakul? Sabar ya, sabar. Yang berikutnya, manajemen diri artinya apa? Harus bisa mengendalikan emosi. Jangan mudah marah, jangan mudah marah. Jadi anak jangan suka jengkelan. Dulu masuk, dulu jengkel. Ada kawannya lagi sibuk sama kawan yang lain, dipanggilin, ya Mira, sini Mira. Almira, sini. Almira ini lagi ngobrol sama kawannya, ya kawannya namanya Cahaya. Almira lagi ngobrol sama Cahaya. Si siapa? Tino manggil. Si Tino manggil Almiranya lagi sibuk nih sana contoh, lagi asik ngobrolin. Yang tadi yang ngajak teman Mbak Ana tadi, apa ya tadi yang lupa saya namanya yang disunduk-sunduk itu loh. Apa cilok bukan, sunduk-sunduk panjang itu. Oh itu namanya telur gulung kali. Tinonya manggil Mbak Almiranya sibuk. Wah aku nanti mau beli lagi lah sama BDS. Lah karena lagi sibuk kan nggak dengar, akhirnya Tino jengkel. Nah gitu ya, aku nggak kapan nggak bisa Almira. Boleh kayak gitu? Yang jangan apa-apa jengkel, ketemu sama kawannya, senggolan dikit, ya. Misalnya Rijal sama Ujang, ketemu Rijal dari sana, Ujang dari sini, senggol, apa kamu? Nanti dulu, nanti dulu sini. Siapa? Emangnya saya takut sama boleh nggak? Yang jangan mudah marah, jangan mudah jengkel, jangan ngambekkan, yang cemurut, yang semangat. Yang mana semangatnya? Harus bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya. Wasbiru innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang gak sabaran bersama dengan orang yang gak sabaran bersama dengan. Halo. Masih bisa fokus? Kita salamatan dulu ya. Salamatan dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sallallahu alaihi Muhammadin sayyidil mursalin
Wah, sama wah. Udah mantap. Bentar lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Kemudian kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Punya keterampilan berhubungan dengan sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal janibi bil jambi was sahibi. Wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan apapun. Terhadap orang tua berbuat baiklah. Berbuat baik kepada orang tua. Kalian harus bisa berhubungan dengan orang tua dengan baik. Siapa yang di sini yang suka ribut sama orang tuanya? Siapa yang suka marah-marah sama ibunya? Reno. Siapa yang suka berantem sama ibunya? Reno. Siapa yang suka nggak mau diperintah ibunya? Reno. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya suka bantah orang tua enggak? Enggak sama. Siapa yang kalau minta sesuatu sama orang tuanya sambil nangis-nangis ngamuk-ngamuk guling-guling? Beradab. Tidak boleh. Beliin HP. Belum beliin HP. Ada yang kayak gitu? Siapa? Aku. Siapa yang kalau udah dipinjemin HP ngamuk-ngamuk? Sama orang tua harus baik. Sama orang lain, siapa orang lain? Sama kerabatnya, sama kakaknya, sama adiknya, sama tetangga dekat, tetangga jauh, sama pembantunya, sama orang di sekitarnya, itu harus baik. Harus baik. Berikutnya yang terakhir. Yang terakhir, kalau kamu ingin belajarnya baik, suksesnya aman, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu
silmika wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan keseluruhan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah yang musuh yang nyata bagi kalian. Dia orang yang bertanggung jawab itu hanya selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Keburukan adalah jalannya setan, kebaikan adalah jalannya Allah. Mau ikut jalannya Allah apa jalannya setan? Siapa yang mau jadi pengikutnya Allah? Siapa yang mau jadi pengikutnya setan? Ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang disukai setan. Apa perbuatan yang disukai setan? Kalau yang disukai Allah adalah berbicara yang baik. Contoh kemarin waktu upacara Bapak sampaikan wala tanabazu bil alqab, kamu jangan manggil orang lain dengan panggilan yang jelek. Tahu contoh panggilan yang jelek sama kawannya? Apa contohnya? Hah? Bukan ngomong gini. Kamu ngomong sama kawannya jelek. Gak boleh manggil dengan panggilan jelek. Oh berarti ngomong yang lain boleh dong. Misalnya Pak, gak ganteng, gak cantik, boleh gak? Ngomong yang baik. Boleh gak ngomong boleh gak? Boleh gak ngomong bang? Boleh gak ngomong jam? Boleh. Ingat ya, Bapak tidak ingin di lingkungan sekolah, di rumah, dimanapun kalian ngomong kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Allah melarang. Siap jadi anak soleh? Siap jadi anak soleh? Sudah lapar? Sudah capek? Selamat. Tahu anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, pihak kaki, cinta Islam, sampai mati, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yes. Nah, coba. Oke, Bapak nanti akan memanggil beberapa anak. Tolong nanti didengarkan yang dipanggil namanya, jangan pulang. Jangan pulang. Ini habis ini apa? Makan. Ya, mau makan nanti makanannya disiapin. Jangan keluar dulu ya. Jangan keluar. Habis selesai ditutup jangan keluar. Kita makan bareng-bareng, doa bareng-bareng. Jangan makan di luar, makannya di dalam. Nanti Bapak akan kasih pengumuman beberapa anak Bapak panggil. Ya. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih sudah jadi anak soleh. Terima kasih sudah jadi anak baik. Terima kasih sudah fokus mendengarkan. Mudah-mudahan kalian selamanya jadi anak yang hebat. Siap jadi anak hebat? Ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.